Mungkin langsung aja Mbak Zeli. Pertama, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada keluarga Bapak Fendi, kepada rekan-rekan Bu Ratna Indah Ibrahim, juga kepada penerbit MNC Malang yang digawangi oleh Mas Gideon yang telah mempercayakan novel fokus ini untuk saya sunting. Jujur, proses penyuntingan ini bagi saya di antara buku-buku yang pernah saya editoring, fokus adalah sebuah novel yang menurut saya sangat berat dan istimewa. Sangat berat karena menyandang nama besar seorang Ibu Ratna Indah Ibrahim, maestro sastra Indonesia yang sudah karya-karyanya sedemikian banyak, penghargaannya sedemikian beragam. Saya agak minder sebenarnya, dan istimewa karena setelah proses editing saya jalani, saya baru tahu bahwa fokus ini ditulis oleh beliau pada tahun 1978, di mana saya ketika itu masih berusia 10 tahun, sementara Bu Ratna sudah menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin bercerita sedikit. Di sini saya merasa senang sekali kehadiran fokus ternyata bisa menghadirkan beberapa orang-orang yang pernah mendampingi Bu Ratna Indah Ibrahim seperti Mbak Santi, Mas ya Mas ini karena selama proses fokus ini saya sempat mencari-cari, sempat bertanya-tanya siapa saja orang-orang yang berada di balik kesuksesan Bu Ratna Indah Ibrahim, mengingat beliau kondisinya tidak sempurna, tentu beliau kesulitan kalau mau menuangkan karya dalam bentuk tulisan seperti mengetik dan lain sebagainya. Jadi ketika pertama kali saya ingin menceritakan tentang proses pertemuan saya dengan Bu Ratna Indah Ibrahim, saya tidak pernah bertemu beliau, saya tidak pernah bertatap muka seperti penjenengan-penjenengan yang ada di sini, tapi kami dipertemukan secara unik, yaitu melalui literasi. Jadi ceritanya pada tahun sekitar 2019 saya diundang untuk mengisi acara di Kepanjen sebagai narasumber di sebuah pondok pesantren mengisi tentang kepenulisan. Di sana setelah acara bubar, saya mendapat ada pameran buku. Saya disuruh memilih oleh panitia, pilih silakan memilih 2 buku katanya gitu. Buku yang pertama saya memilih Ainun dan Habibie dan Ainun. Kemudian buku yang kedua, tiba-tiba mata saya tertumbuk pada sebuah buku berwarna merah bertuliskan pecinan. Saya tertarik karena judulnya, jujur saja saya tertarik karena judulnya seperti kok tidak asing lagi, ini membicarakan kota Malang ini, saya begitu. Buku saya bawa pulang, sampai di rumah saya lihat-lihat sebentar, ada nama Ratna Indah Ibrahim. Saya tidak mengenal beliau sama sekali, mungkin karena kami ditakdirkan seperti itu dan dulu. Jadi siapa ini, pikiran saya adalah oh ini paling tidak penulis-penulis, banyak kan penulis-penulis di kota Malang. Saya baca secara lintas lalu saja, dan buku itu saya simpan di rak sebagai koleksi. Kemudian di tahun sudah terlupakan, kemudian di tahun 2024 tanpa sengaja saya melihat salah seorang teman di FB itu mengunggah bahwa telah dicanangkan sebuah rumah bernama Rumah Budaya Ratna. Saya bergetar, hati saya, kok namanya hampir mirip dengan yang ada di buku pecinan ini ya.
sampai mikir apa ada hubungannya. Jadi ada rasa kekepoan di dalam hati saya. Kemudian suatu hari sepulang kerja sekitar jam 2 siang ini saya datang ke sini, kondisinya sepi, tidak ada seorang pun yang menyambut saya, hening. Jadi di pavilion itu masih ditutup. Setengah 2 siang saya pulang kerja, saya kolak-kolek, ini tempat apa ya saya ini. Tiba-tiba mata saya tertumbuk kepada ada fotonya Ibu Ratna ya yang di tembok itu. Saya dredeg, saya langsung dredeg. Ya Allah, mungkin saya memang sudah dituntun ke sini. Kemudian seolah beliau menyapa saya mengucapkan salam, berdiri di hadapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Azhara, saya begitu. Kemudian saya duduk berhadapan dengan beliau. Dan untuk berapa lama kami seolah saling berbincang. Jadi seperti berdiskusi atau berbincang imajiner. Jadi saya memperkenalkan diri, beliau memperkenalkan diri juga. Kemudian saya diam-diam masuk. Untung saya tidak ada yang di sini, tidak ada CCTV ya Pak. Saya masuk dan saya leluasa mengambil seluruh gambar yang ada di kamar beliau. Ya saya simpan, kemudian saya pulang ya. Saya pulang, saya lega, oh ini ya, berarti saya memang harus ke sini. Sudah terlupakan, sehingga akhirnya karena saya merasa tertarik, kita sudah mengadakan pertemuan rahasia, pertemuan unik dari hati ke hati. Saya sering dolan ke sini. Saya jadi mengenal Pak Malik, saya jadi mengenal Pak Nasir, saya jadi mengenal Pak Beni dan seluruh rekan-rekan yang mengampu di Rumah Budaya Ratna ini. Sudah banyak buku-buku cerpen yang saya baca karya beliau, karena sekitar tahun 2024 itu pernah ada produser dari Malang juga sahabat kita, Pak Yusuf, yang ingin membuat filmnya Bu Ratna waktu itu. Jadi saya dikirimi sekitar 13 ini cerpen yang akan tolong Mbak Lili dibuatkan skripnya katanya, karena saya memang pekerjaan saya ada di skrip film ya, jadi saya dipasrah itu. Jadi saya merasa bersyukur bisa membaca karyanya Bu Ratna. Ada satu karya yang sangat saya idolakan dari cerpennya itu yang berjudul Burung Bano. Saya mengidolakan itu karena ceritanya sangat lucu sekali. Jadi ada anak yang masih kelas SD, cewek, berteman dengan anak yang masih SMP. Keduanya itu sering bermain-main di halaman depan, ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan, sampai suatu hari si anak ini dikasih tahu dia mimpi dikejar-kejar burung bano. Terus kemudian si cowoknya ini, kamu mau tahu burung bano lah, katanya begitu. Terus ayo tak kasih tahu, mereka pergi ke sebuah rumah kosong gitu. Di situ hampir ditunjukkan si burungnya si anak itu. Si ceweknya ketakutan, dia lari. Jangan-jangan dia ketakutan lari. Dan itu menjadi mimpi buruk sepanjang hidupnya. Jadi dia ketakutan. Lucu sekali ceritanya. Di sini teman-teman bisa nanti membaca bukunya itu terangkum dalam surat-surat ini Pak, surat-surat putri, surat-surat putri. Di situ ada kumpulan cerpen Bu Ratna Indah Ibrahim. Silakan panjenengan semuanya membaca, sangat bagus sekali. Kembali ke proses editoring fokus ini, ketika Pak Beni mengirim file kepada saya, pas itu bulan puasa, jadi saya sudah berjanji nih Pak, saya sudah luang. Ternyata di bulan puasa itu sepanjang bulan puasa penuh saya ada kegiatan menulis yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk sementara filenya Bu Ratna saya abaikan, tapi saya baca sinopsisnya, saya berpikir buku fokus ini menceritakan tentang seorang yang cacat, kemudian ada romantisnya begitu, ya sudah saya tinggal dulu. Tapi di malam-malam pertengahan puasa, tiba-tiba di tengah malam saya terbangun,
sebelum waktunya sahur saya terbangun. Saya seolah dimarahi sama beliau, seolah Bu Ratna itu hadir di depan kamar saya di pintu itu dengan, saya bisa membayangkan dengan kursi roda duduk, kemudian beliau menegur saya, kenapa nggak kamu baca bacaan gitu. Saya langsung berangkat, saya buka laptop, langsung saya baca dan bermalam-malam lamanya saya masih kebingungan apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Bu Ratna di dalam buku ini, karena bahasanya itu melompat-lompat dan sepertinya beliau sedang tidak fokus, sedang seperti ini ya. Kalau kita lagi galau kan semuanya kita tulis saja ya, kita nggak mikir nanti kita ngapain ini ada paragraf urutan nggak berurutan. Jadi itu tulisannya seperti itu. Saya kan sudah mengenal beberapa tulisan gaya beliau, kenapa yang ini kok melompat-lompat nggak karuan. Jadi saya biarkan lagi. Saya dapat teguran lagi, coba baca lanjutkan, saya lanjutkan lagi sampai akhirnya saya di dalam proses pengerjaan editoring ini saya menempatkan diri sebagai seorang pendengar, bukan seorang editor. Gitu, baik Bu Ratna mau curhat apa, saya dengarkan. Karena isinya ini persis seperti seseorang yang sedang curhat mengenai kenapa ya Tuhan ini kok memberi aku seperti ini, kok aku diberi cacat, kenapa aku jadi kayak kesepian, kalau malam aku lebih suka di dalam kamar memandang langit yang biru, kemudian berdansa menari-nari dengan bidadari. Aku lebih suka seperti itu. Dia tidak mau tokohnya bernama Gita. Dia tidak mau ini bersosialisasi karena pernah mengalami trauma ketika masuk SMP. Katanya dia di dalam novel itu dia dikerumuni oleh anak-anak sebayanya, kayak ditertawa-tawain gitu. Jadi dia berkata, lebih baik aku kayak seperti kepingin, bahasanya gitu, aku kepingin mati rasanya, sampai seperti itu. Kemudian Gita, saya menyangka Gita itu adalah Bu Ratna karena di dalam ceritanya itu kondisinya tidak sempurna, di atas kursi roda, lumpuh, kena polio, dia menceritakan itu, dan dia berobat di YPAC bersama teman-teman yang senasib. Di YPAC itu Bu Ratna merasa lebih tenang, lebih menemukan, oh di sini ya duniaku, aku nggak mau merubah lagi, aku nggak mau bermasyarakat, dalam bahasa beliau aku nggak mau bermasa gitu. Sampai di situ saya dengarkan lagi, dia lanjut, Bu Ratna mau curhat apa? Sampai di bab berikutnya ada satu bab yang membuat saya sampai sekarang penasaran, siapa sebenarnya tokoh Linda, Besti, Bu Ratna, Indraswari Ibrahim yang di YPAC itu. Kalau untuk tokoh-tokoh lain seperti penulis bayangan ada kan Mbak Sakti, ada Mas Slamet ini ya. Tapi Mas Slamet, ada Ari, ada Mas Pak Asmuji yang ternyata tiba-tiba saya juga merasa ini kok berkali-kali namanya Asmuji disebut, jangan-jangan ini adalah ini iya pacarnya Bu Ratna. Saya batin aja, saya persilakan beliau melanjutkan curhatan di novel fokus ini. Tentang Linda, beliau punya besti namanya Linda. Di YPAC itu ada kisah yang sangat mengharukan, saya sampai nangis berbesmili karena beliau mengatakan begini, di saat-saat setiap aku sama Linda adalah satu kesatuan, ada Linda ada aku. Kita pernah berdua ketika ulang tahun, kita rayakan berdua di pojok lemari, tidak ada kuetan, kita bergandengan tangan, kemudian kita menulis kalimat seperti ini, surat untuk ibu, Ma, kita sudah sembuh, jadi kapan kita boleh pulang? Jadi ditulis seperti itu, setiap ulang tahun berdua menulis seperti itu.
Makanya sekarang tugas penjenengan yang ada di sini semua tolong dicari itu siapa Linda, sosok Linda itu pasti ada. Siapa? Pak Malik ya, ini tugasnya Pak Malik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Profesor Joko Saryono tadi bahwa di tahun-tahun 70-an Bu Ratna masih dalam kondisi yang galau, yang masih goncang, yang masih mencari jati diri untuk menjadi seorang penulis. Dia belum keluar dari UB ya. Dia merasa jadi buku ini sangat menarik sekali, bukan hanya berisi tentang kesedihan-kesedihan beliau selama hidup di PAC, mengalami ini pergulatan batin dan lain sebagainya, tapi ada amanat yang ingin disampaikan bahwa kita jangan berhenti untuk menulis. Jadi beliau itu apapun yang terjadi, semacam diari ini sebenarnya, diari yang dibukukan oleh beliau. Jadi sampai ada bab 28 happy ending, tapi ada kisah-kisah yang sangat mengharukan, tetap konfliknya antara tokoh kita dan Linda. Jadi tokoh kita ini berdua, mereka bestian dan menyukai satu cowok. Jadi sama-sama dilema. Kalau tak lanjut sama, katanya Linda, kalau aku lanjut, kamu ya apa? Tapi katanya si Gita, kamu lanjutkan tidak apa-apa, aku ikhlas karena kamu adalah temanku. Tapi setelah Linda pulang, si Gita ini sedih, bingung. Jadi dilema-dilema seperti itu, akhirnya dua-duanya tidak mendapatkan si cowok itu. Beda dengan zaman sekarang ya bro. Kayak bucin kan. Ya. Jadi Kayak derajin kan. derajin, ya. Bu Ratna sudah bisa bikin cerita semacam itu ketika saya masih berumur 10 tahun, masih lari-lari, masih dolanan. Bu Ratna sudah bisa membuat novel sebagus itu. Jadi rasa haru itu ada, rasa sangat bangga itu ada. Kenapa kok saya yang dipilih? Beliau harus menunggu selama 50 tahun. Jadi sekarang umur saya 60 tahun. Jadi Bu Ratna selisihnya, Bu Ratna 10 tahun, saya 10 tahun. Bu Ratna menulis ini ketika berusia 29. Jadi untuk editoring buku ini ternyata harus menunggu 50 tahun. Karena apa? Buku ini belum pernah diterbitkan. Dan yang dipilih adalah saya. Saya merasa sangat bersyukur, terima kasih kepada keluarga Pak Benny. Ini mungkin ya bukan secara kebetulan ya Pak, memang sudah menjadi takdir saya dan Bu Ratna. Kita tidak pernah bertemu, tapi kita waktu mengerjakan buku fokus ini, kita sepanjang malam berdiskusi, saling ngobrol, saya sebagai pendengar. Akhirnya selesailah proses itu dan saya serahkan kepada Pak Benny. Besoknya saya minta izin untuk diantar berziarah. Saya belum tahu di mana makamnya Bu Ratna, diantar Pak Benny, Pak Nasir dan beberapa teman rekan dari Pak Ari ke sini di Samaan. Teman-teman kalau mau ziarah, beliau dimakamkan di Samaan dekat. Di sana saya berdialog lagi dengan beliau. Jadi kita seperti sudah berteman lama. Saya minta izin, saya bilang mohon maaf Bu Ratna, proses sudah selesai, mohon maaf, naskah penjenengan saya utak-utik, saya bilang begitu. Saya sesuaikan dengan ini karena supaya pembaca bisa memahami dengan enak. Jadi saya minta maaf, saya mohon izin. Ya seolah-olah pada saya, iya Mbak Lili, terima kasih. Kami berpelukan secara imajiner. Jadi seperti itu. Jadi ternyata literasi itu bisa mempertemukan seseorang selayaknya bertemu di dunia lain. Jadi teman-teman sekalian, ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Bu Ratna bahwa mari kita menulis. Tugas kita sekarang adalah menjaga api yang sudah dipantik oleh Ibu Ratna Indraswari Ibrahim, jangan sampai api itu padam, tetap menyala, apalagi bagi kita yang sempurna. Masa kalau sama Ibu
Siapa lagi yang meneruskan emansipasi Bu Ratna Indrasari Ibrahim? Kita harus bangga. Di Kota Malang ada seorang sastrawan besar seperti ini. Kita harus bangga. Kita harus merasa sangat bersyukur. Kita support selanjutnya. Dan malam ini Al-Fatihah untuk Bu Ratna Indrasari Ibrahim. Bu, malam ini penjenengan ulang tahunnya dirayakan oleh banyak orang, banyak teman-teman. Tidak sendiri lagi, tidak mojok lagi di sudut lemari. Ada tumpeng yang sudah disiapkan dan ada teman-teman yang merasa mendoakan semoga penjenengan senantiasa bahagia di sana. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di tanya jawab.